Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 11 Mei 2024, Pekan ke-6 Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 18, ayat 23 sampai dengan 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 16, ayat 23b sampai dengan 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dan Apolos dengan berani dan penuh keyakinan memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias sesuai dengan kitab suci. Pewartaan mereka semakin dikenal dan diterima oleh banyak orang. Dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Melalui Yesus Kristus dan dalam namanya, kita akan memperoleh apa yang kita doakan. Yesus Kristus adalah penyelamat dunia. Melalui Dia dan dalam namanya, kita dapat memperoleh segala sesuatu yang kita doakan dan kita harapkan di dunia ini. Oleh karena itu, di tengah tantangan zaman ini, kita perlu terus-menerus memperkuat iman kita kepadanya. Ia menjawab setiap doa kita karena Ia mengasihi kita. Kerjasama ekumenis. Kerjasama ekumenis memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka yang percaya kepada Kristus hidup berdasarkan Roh. Dengan demikian menjadi anak-anak Allah yang menjadi Bapa semua orang. Dengan demikian,
menjadi anak-anak Allah yang menjadi Bapa semua orang, dapat mulai mengatasi perpecahan-perpecahan manusiawi, bahkan juga dalam hal-hal yang peka, seperti misalnya iman dan praktek keagamaan dengan penuh keberanian dan harapan. Perpecahan-perpecahan yang ada di antara orang-orang Kristiani tentu merupakan hambatan yang besar bagi pewartaan Injil yang berhasil. Namun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasinya banyak memulihkan batu sandungan tadi dan memberikan kredibilitas kepada orang-orang Kristiani yang mewartakan bahwa Kristuslah yang mempersatukan semua hal dan semua orang di dalam dirinya. Sebagai penginjil-penginjil, kita harus menyajikan citra Kristus yang setia, bukan gambaran umat yang terbagi-bagi dan terpisah-pisah karena pertengkaran yang tidak membangun, tetapi gambaran umat yang matang dalam iman dan mampu menemukan titik temu di balik ketegangan-ketegangan yang nyata berkat suatu usaha bersama-sama mencari kebenaran dengan jujur dan tanpa pamrih. Nasib evangelisasi tentu saja terkait dengan kesaksian mengenai persatuan yang diberikan oleh gereja. Ini merupakan sumber tanggung jawab dan hiburan. Diambil dari seri dokumen gerejawi nomor 31 tentang pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip dan norma-norma ekumenisme, artikel 205. Marilah kita berdoa. Bapa, buatlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan lindungilah istirahatku. Biarlah aku mengistirahatkan badan dan jiwaku dari kepenatan harianku. Biarlah aku dapat merasakan belayan kasih-Mu yang menenteramkan hatiku. Bapa, jagalah aku dari segala gangguan setan yang menyesatkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.